Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Al-Quran Karim. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana ayat Quran yang melekatkan antara baca Quran dan sholat, ya, baca Quran dan sholat. Hanya 2 ayat di dalam Quran. Pertama, yang diperintah adalah Rasulullah SAW untuk membaca Quran. Maka ada berapa hal di dalam bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu, berkenaan dengan misinya, ya. Nabi Muhammad SAW kalau membaca Quran tentu terkait dengan misi, ya, tugasnya. Ada 4. Satu, membacakan ayat-ayat Quran kepada umatnya, pada waktu itu tentu para sahabat, ya, yang diikuti oleh membaca dengan ilmunya. Membaca di situ tala. Jadi dijelaskan bahwa tala itu membaca diiringi oleh ilmunya untuk dilaksanakan, ya. Jadi dalam praktiknya tentu di samping Rasulullah menjelaskan ayat tersebut dari Quran, tentu ada penjelasan beliau, ya, melaksanakannya bagaimana. Itu yang sering dipahami sebagai hadis, ya. Banyak catatan-catatan mengenai hadis. Kemudian harus ayat Quran itu bisa membersihkan diri, wa yuzakkihim, harus bisa Jadi kalau kita sekarang ada ayat, ya, ayat kita pahami, kemudian kita lakukan tadabbur sehingga betul-betul ayat itu bisa membersihkan diri kita, menjaga diri kita, ya. Kemudian wa yu'allimuhul kitab, ilmu Al-Quran, ya. Kemudian wal hikmah, itulah bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentu ini akan berdampak. Mengapa perintah sholat itu didekatkan, ya. Perintah sholat itu didekatkan. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat, sembahyanglah. Kita merasakan kan dalam beberapa waktu ini, dalam 2 tahun ini, ya, dalam 2 tahun ini kita mengkaji Al-Quran untuk diarahkan pada semakin terkait dengan sholat, ya, terkait dengan sholat. Bagaimana kita memahami Alhamdulillah, ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan Alhamdulillah terkait dengan bacaan kita Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sudah itu bagaimana di dalam rekaman-rekaman yang lalu hubungan antara Al-Fatihah dengan Quran, kemudian bagaimana hubungan antara Al-Quran dan sholat khusyuk, ya, di dalam rekaman-rekaman, tentu akan berdampak dalam pelaksanaan sholat kita ini, ya. Dari semakin tahun semakin mendalam, ya, semakin mendalam. Imam kita juga tidak seenteng membaca
secepat membaca sujud maupun ruku ya. Jadi semakin diisi ya. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita melihat ini adalah bahwa baca Quran, sholat tentu ada hasilnya yang bisa mencegah pekerjaan yang keji dan mungkar. Dan walizikrullahi akbar, walazikrullahi akbar. Dan sholat itu merupakan zikir yang paling agung, bisa juga begitu ya. Tapi baca Quran juga merupakan zikir kepada Allah juga, merupakan yang paling besar ya. Kemudian wallahu ya'lamu ma ta'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi di sini mengandung arti bahwa dengan mempelajari sungguh-sungguh Al-Quran ya, sungguh-sungguh Al-Quran, tentu banyak hal yang menginspirasi kita melakukan ibadah-ibadah ya. Dari perkataan wallahu ya'lamu ma tasna'un ya. Allah lebih mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi tidak dirinci apa perbuatan kita itu. Dan diyakini bahwa Al-Quran itu akan menginspirasi kita ya, akan mendorong kita berbuat kebajikan-kebajikan. Mungkin perbuatan kita berdasarkan Quran, misalnya surah Al-Isra ayat 53, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ngomongnya semakin baik ya. Artinya berbicara semakin baik itu satu, semakin isinya semakin memberi nasihat, semakin memberi pelajaran ya, yang bijaksana, semakin memperhatikan bicara kepada siapa. Tentu mendorong kita untuk mengisi diri kita itu dengan ilmu. Oh, si A itu ngomongnya nggak sembarangan ya, selalu ngomongnya tampaknya ada isinya gitu. Nah, gitu kan, semakin baik semakin. Itu perbuatan diinspirasi oleh Al-Quran Karim. Kemudian dicontohkan di sini wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, orang Nasrani ya, orang Yahudi ya. Kecuali illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang lebih baik. Ini suatu isyarat bahwa nantinya kita akan mampu berdebat ya. Kita akan mampu berdebat dengan ahli kitab asal kita semakin mendalami Al-Quran. Tapi dipesankan illa bilhaq, illa billati hiya ahsan, dipesankan supaya lebih baik. Tidak mau menang sendiri ya kan? Ya bagaimanalah supaya berdebat itu, berdiskusi itu menghasilkan yang baik, yang menyenangkan ya. Oleh karena itu di dalam pedoman-pedoman kita, di dalam menghadapi orang kafir katakanlah ya, orang yang tidak beragama Islam itu ada tata caranya ya.
Dan mereka juga perilakunya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain mereka akan berkata, memojokkan, ya, menghina dan sebagainya, yang tentu kalian akan merasa sesak. Ya, tapi tentu ada pesan supaya kita bersabar. Itu semuanya diatur ya. Artinya kalau kita sampai pengetahuan Al-Quran itu semakin dalam, maka Al-Quran itu akan melengkapi diri kita ya, dalam segala aspek kehidupannya. Dan ada kecenderungan kita berbuat seandainya ya, kecenderungan kita berdakwah, kita pilih berdakwah dengan orang-orang yang belum beragama Islam. Nah, itu ya. Karena Al-Quran itu juga membekali ya, itu sebagai contoh ya. Kemudian ayat-ayat Quran itu, ayat 49 ini yang paling penting bagi kita. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nah, itu ya. Jadi di sini ya, dengan adanya Al-Quran di dalam dada kita, tentu Al-Quran dapat setidak-tidaknya membantu dari godaan-godaan syaitan. Karena ilmu Al-Quran itu akan berada di sudrung, pada hati yang paling luar. Jadi dia bisa menangkis gitu. Nanti kita khusus membicarakan bagaimana setan menggoda manusia, bagaimana setan menjebak manusia. Pembicaraan setan itu tidak menarik bagi para dai. Sebetulnya setan ini sangat penting. Jadi kalau kita paham mengenai strategi setan di dalam menggoda kita, dalam menghancurkan kita, itu kita jadi paham. Maka kalau orang-orang yang bertakwa digoda oleh setan, terasa oleh dia, ya. Itu dalam surah Al-A'raf ya diceritakan. Mudah-mudahan kita lanjut terus. Setan itu ada sekitar 100, paling tidak 50 ayat lah. Bayangkan kalau ayat-ayat itu sampai 50, berarti ayat mengenai setan itu penting sebetulnya dari sisi jumlah ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ayat itu sedikit, misalnya ya mengenai salawat kepada Nabi Muhammad SAW, saatnya satu ayat. Berkenaan sholat hanya 2 ayat, itu berarti sangat penting. Tapi pemahamannya akan mudah apabila kita sudah mempelajari ayat-ayat lain. Itu artinya begitu, kira-kira begitu ya, feeling saya begitu. Nah, kemudian di dalam surah Al-Ankabut 45 ini, di atasnya bahwa bagi orang mukmin, bagi orang beriman, akan benar-benar melihat ayat Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan semesta langit dan bumi dengan ada tujuan.
Ya. Inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar bukti kekuasaan Allah bagi orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang ada, baik ayat-ayat yang Qur'ani, ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran, atau ayat-ayat kauniyah, ya, mengenai alam semesta. Kemudian satu lagi mengenai perumpamaan. Digambarkan perumpamaan itu bisa dipahami oleh orang-orang berilmu. Ini ada sarang laba-laba, ya, sarang laba-laba. Digambarkan sarang laba-laba itu sangat lemah. Ya. Itu menggambarkan bahwa kalau orang menyembah selain Allah, gitu, itu nggak ada artinya, ya, nggak ada artinya. Jadi itu hanya dipahami orang-orang yang berilmu. Jadi di sini memberikan ruangan kepada ilmu-ilmu lain, ya, ilmu-ilmu lain lah, ilmu alam dan sebagainya, yang tujuannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua peluang. Jadi untuk mempertajam, ya, mempertajam pemahaman kita bahwa ilmu itu dua macam. Ada yang disebut dengan ilmu yang berkembang dengan kolam, ya. Alladzi allamal yang mengajarkan, nah, yang mengajarkan ilmu dengan bil kolam. Artinya ilmu-ilmu yang bisa berkembang dengan alat. Apa alat manusia itu? Mata, pikiran, ya kan? Menulis dan sebagainya. Sehingga berkembang ilmu itu berdasarkan penelitian, pengamatan, dan komunikasi antar manusia. Itu ilmu satu. Satu lagi ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia tidak diajarkan kita nggak akan tahu. Misalnya ilmu mengenai akhirat, nggak tahu kita kalau nggak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ilmu berkenaan dengan akhirat, ya kan? Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ya, yang mengajarkan ilmu dengan qalam, artinya dengan sarana pena, gitu ya. Artinya ilmu yang berkembang, dan ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini bisa dipakai yang bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita paham ilmu alam, ilmu bumi, ya. Nah, tujuan ilmu bumi itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu, dua macam ilmu ini bisa dipahami, bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Quran. Itu artinya di situ artinya ada peluang, ya. Nah, demikian berkenaan dengan Al-Ankabut 45 yang kemarin kita sudah sarikan, ya. Nah, sekarang kita masuki surah Fatir, ya. Ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangannya tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi dari dua ayat ini kita pahami satu ayat yang dilakukan bacaan Al-Qur'annya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tadi, yang di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaca Quran dalam pengertian dalam rangka mengajarkan Al-Quran kepada kita, ya. Dan itu lagi-lagi berkenaan dengan sholat, ya. Jadi sholat itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Kita merasakan sebetulnya bagaimana Al-Quran itu sangat berperan di dalam menciptakan kondisi kita sholat. Tidak ada bacaan di dalam sholat itu tidak terkait dengan Al-Quran, ya. Nanti kita sampai pada satu saat membedah isi daripada bacaan Al-Quran itu berkenaan dengan sholat, ya. Karena bedahannya semakin dalam dan luas, kita sudah cicil sebetulnya dari Alhamdulillah sudah, ya. Nanti Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Malik Yaumiddin, ya. Kita bedah Al-Quran itu tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah, ya. Insyaallah nanti kita bisa mendalami, ya. Jadi ini pernyataan bahwa membaca Quran itu, ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang tadi sekelas bacaan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ini pernyataan sekelas umatnya, ya. Namun dua ayat ini tidak membedakan, sebetulnya tidak membedakan. Jadi menceritakan satu ayat itu berkenaan dengan tugas Nabi Muhammad SAW dalam membaca Quran dan menerapkan Quran itu di dalam sholat, ya. Kemudian ini pernyataan untuk menegaskan innalladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi untuk kita ini, ya, penegasan untuk kita yang baca Quran. Tadi menceritakan Nabi Muhammad SAW membaca Quran dan hasilnya ada, ya, bisa mendorong kita melakukan perbuatan ibadah yang bermacam-macam dari inspirasi Al-Quran tersebut. Nah, sekarang satu ayat di atasnya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambaku, dia tidak pakai ya, min ibad. Itu berarti hamba-hamba yang soleh, yang sudah mumpuni, gitu. Adalah ulama.
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambaku, itulah ulama. Nih, berkait dengan ilmu kan? Berkaitan dengan ilmu. Jadi paralel ya, paralel dengan air. Di atasnya itu bukan ilmu tapi sudah dipakamkan ilmu yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, dan ilmu itu mendatangkan rasa takut kepada Allah. Itulah ulama menurut definisi Al-Quran. Jadi siapapun yang takut, ya, walaupun ilmunya dikit sekali, tapi dia takut kepada Allah, maka dia dikatakan ulama. Siapa itu ulama menurut definisi Al-Quran? Yaitu hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau ini yakhsha, ya, khosyaya. Jadi khosyaya itu takut karena ilmu, ya, takut karena ilmu, karena tahu. Kalau kemarin wajila, takut karena akan berjumpa kepada Allah, takut dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan akan berjumpa dengan Allah. Itu ya. Wajilah itu takut amal-amal kita kurang, sholat kita kurang sempurna gitu. Karena perasaan takut itulah yang mendorong supaya berbuat secepatnya. Nah, jadi meningkatkan upaya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atasnya, kalau yang di dalam surah Al-Ankabut menggambarkan Al-Ankabut, rumah laba-laba. Ya. Di sini menggambarkan mengenai ilmu itu. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada bermacam-macam warna jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ulama itu karena berilmu. Jadi ilmu itu tidak terbatas pada ilmu agama saja. Ya, misalnya orang yang ahli geologi, ahli gunung-gunung api. Nah, ilmu yang dia punya itu menyebabkan dia takut kepada Allah. Itulah ulama. Ya. Orang astronomi yang pergi ke luar angkasa melihat alam demikian hebatnya dan dia rasa takut kepada Allah, itulah ulama. Ya. Itulah ulama. Kalau ulama menurut definisi Nabi adalah ulama yang melanjutkan tugas-tugas kenabian, ya. Ulama yang melanjutkan tugas-tugas Nabi itu, kenabian. Namun apakah dia menjadi orang yang takut atau tidak takut? Banyak kita lihat sekarang ini ulama-ulama, orang yang berilmu pengetahuan, tapi sebetulnya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan yang di luar digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tidak takut karena Allah gitu. Saya kira menjadi luas gambaran kita, ya. Luas sekali gambaran kita bagaimana sholat itu dengan bacaan Quran, ya, dengan mengkaji Al-Quran, sholat, kaji Al-Quran, sholat, ya. Semakin dalam Quran itu semakin dalam dampaknya yang positif kepada ibadah-ibadah kita.
Yang satu berkenaan dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan misinya. Maka Al-Quran itu diturunkan kan bertahap-tahap untuk jadi pelajaran yang diberikan kepada umatnya juga bertahap-tahap, ya bertahap-tahap. Ya namanya belajar kan harus bertahap-tahap, nggak ada yang sekali cespleng ya. Saya kira kita sudah memasuki yang ayat yang kedua ya. Saya baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi penegasan saja. Dan ada potongan ayat lagi, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Jadi ada 3 sifat Allah itu, ghafir, ghafir, ghafur, ghafar. Nah ada 3 sifat itu. 3 sifat pengampun Allah itu. Kalau kita dosa-dosa kecil, ya itu seolah-olah digambarkan kalau dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Tuhan dengan sifatnya yang ghafir. Kalau dosa-dosa besar diampuni Allah SWT dengan sifatnya ghafur. Kalau yang sangat besar sekali ghafar. Ya, ada yang pengampun, maha pengampun, paling pengampun ya. Nanti kita kaji mengenai sifat-sifat Allah itu yang berkaitan dengan bacaan kita di dalam sholat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.